Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Ya, Pak? ini mau Kita nanya. sudah bersuci atau belum? Terima kasih, Kemudian Bapak. bagaimana wudhunya batal? Assalamualaikum warahmatullahi Wudhunya wabarakatuh. batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Fata TV yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada para pemirsa Fata TV yang insyaAllah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali lagi kami bersyukur kepada Allah yang mana oleh Allah memberikan kepada kami kesempatan sehingga kami masih bisa menyapa kembali para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada, tentunya melalui program live interaktif kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bertemakan pembahasan tentang akidah dengan tema jalan lurus yang insyaAllah akan dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafidhallah Ta'ala, dan Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy melalui di studio HSI Pandeglang, Banten. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar, Ustaz? Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik. Gimana teman-teman di sana? Alhamdulillah semua teman-teman sehat, Ustaz. Alhamdulillah Anda juga sehat, dan insyaallah kita insyaallah akan belajar ilmu untuk 1 jam ke depan dengan bersama Ustaz nantinya, Ustaz. Baik, Ya, barakallahu. wafikum barakallah, Ustaz. Ya. Tapi mungkin sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan beberapa informasi kepada para pemirsa Fata TV dimanapun Anda berada, bahwasanya program live interaktif Fata TV bertemakan jalan lurus memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafidhallah Ta'ala, tentunya sesuai dengan tema yang telah kita tentukan. Jadi pertanyaan hanya seputar tentang keimanan dan akidah dan keimanan. Jadi para pemirsa yang mempunyai pertanyaan mungkin mengganjal dalam pikirannya, kemudian ingin ditanyakan kepada ahlinya, nantinya bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafidhallah Ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 021 2123 2333. Ya. Dan tak lupa pula kami mengajak para pemirsa untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ada dua rekening, salah satunya atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi, dan juga bisa mengirimkan melalui rekening atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan. Dan sebelum kita mulai, mungkin kami ingin juga menyapa kembali para pemirsa Fata TV yang ikut menyimak acara ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, mungkin tidak perlu memperpanjang mukadimah lagi. Kita akan mulai membuka layanan interaktif kita, dan mungkin untuk untuk mengawali acara kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mendengarkan beberapa nasihat pembuka dari Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafidhallah Ta'ala. Falyatafaddal masykuran ma'jura, Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Tentunya nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan juga iman. Kita berdoa semoga Allah SWT mematikan kita di atas Islam dan juga iman. Amin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebentar lagi kita akan memasuki musim liburan. Ada beberapa poin yang mungkin perlu kita sampaikan terkait dengan masalah liburan ini. Yang pertama adalah, ketahuilah bahwa seorang muslim, istirahat yang sebenarnya bagi dia adalah ketika dia masuk ke dalam surganya Allah SWT, dan dia menyadari bahwa dunia ini adalah negeri untuk beramal.
negeri untuk berlelah-lelah, dan seseorang akan beristirahat dengan peristirahatan yang sebenarnya adalah ketika dia masuk ke dalam surganya Allah SWT. Al-Imam Ahmad rahimahullah, seorang imam, seorang ulama yang semenjak mudanya beliau berlelah-lelah dalam mencari hadis, menghafalnya, menulisnya. Kemudian ketika beliau menjadi seorang ulama, capek dalam menyampaikan hadis, dalam mengamalkan, dalam mendakwahkan. Sampai ketika beliau sudah tua pun dalam keadaan beliau membawa buku, memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu dan juga amalan. Sampai dikatakan kepada beliau, "Ya Imam, mata rahah." Wahai Imam, kapan istirahat? Kapan kita istirahat? Maka beliau rahimahullah mengatakan, sampai kakiku ini menginjakkan surga Allah SWT. Apabila sudah menginjakkan surga Allah SWT, maka disitulah istirahat di negeri yang penuh dengan kenikmatan, kekal, abadi, tidak akan keluar selama-lamanya dari negeri tersebut. Disitulah tempat istirahat kita. Maka yang seperti ini harus kita sadari, dan di dalam liburan seorang sebenarnya berpindah dari satu amalan ke amalan yang lain. Sebagaimana ketika sebelum liburan dia memiliki berbagai amal saleh, maka di dalam liburan pun di sana ada amal-amal saleh yang juga dia kerjakan. Demikianlah seorang yang beriman, tidak ada sebenarnya liburan di kehidupan dia di dunia ini, karena istirahat yang sebenarnya adalah ketika seseorang masuk ke dalam surganya Allah SWT. Ada seorang talibul ilm yang dia menceritakan tentang ibunya yang suatu malam dia membangunkan putranya ini di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian anak mengatakan, "Wahai ibuku, biarkanlah aku istirahat sebentar. Biarkanlah aku istirahat sebentar." Maka ibu yang salihah ini, wanita yang taat ini, yang dia mengetahui tentang hakikat dunia dan mengetahui tentang istirahat yang sebenarnya, beliau mengatakan, "Tidaklah aku membangunkan kamu, wahai anakku, kecuali untuk supaya engkau kelak bisa beristirahat." Maksudnya adalah supaya engkau kelak di akhirat bisa beristirahat dengan senikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya. Maka barang siapa yang capek di dunia, lelah di dunia, maka dia akan beristirahat di akhirat. Tapi barang siapa yang tergesa-gesa di dunia ini, dia ingin menikmati semuanya, dan dia meninggalkan kehidupan dia di akhirat, maka dia akan mungkin merasakan kenikmatan tersebut atau sebagian kenikmatan dunia, tapi dia akan lelah di akhirat. Tidak akan terkumpul dua istirahat. Tidak akan terkumpul dua istirahat. Kalau seseorang di dunia dia berlelah-lelahan, maka dia akan beristirahat di akhirat. Tapi kalau dia tidak sabar, kemudian di dunia dia bermalas-malasan, maka dia akan lelah di akhirat. Allah SWT mengatakan, "Inna haula'i yuhibbuna al-ajilah
wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka mencintai dunia yang segera yang mereka lihat, dan meninggalkan hari di belakang mereka, di mana hari tersebut adalah hari yang sangat berat. Ini adalah keadaan orang-orang yang tidak bersabar, dia bermalas-malasan di dunia, bersantai-santai di dunia, dan dia meninggalkan amalan, tidak mau beramal saleh, tidak mau melelahkan dirinya. Akhirnya kalau di akhirat dia akan capek, dia akan letih, berbeda dengan seorang yang beriman. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya untuk melakukan berbagai kebaikan. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, Ya. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas penyampaian nasihat pembukanya. Ya, dan kita akan membuka layanan interaktif kita pada kesempatan kali ini. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung pada Ustaz bisa menghubungi kami mulai dari saat ini. Dan ternyata sudah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini. Ustaz, ada hamba Allah dari Riau. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Bismillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami persilahkan Bapak untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, Islam itu kan dibangun atas 5 perkara. Pertama, syahadat dan sholat. Ya, sebelumnya Bapak mungkin bisa dimatikan atau dikecilkan terlebih dahulu Bapak televisinya. Volume televisinya. Ya udah. Okay. Ya, terima kasih Bapak. Jadi yang saya maksud antara hablum minannas yang utama hablum minallah dengan hablum minannas. Kan lebih utama hablum minallah. Sementara hablum minannas seperti memandikan melayat orang meninggal, kan itu fardu kifayah. Sementara hablum minannas panggilan azan lebih sedikit, sedangkan hablum minannas lebih banyak. Maksud saya, apakah dibenarkan keutamaan itu yang lebih utama ditinggalkan, yang tidak utama lebih banyak, Pak Ustadz? Bagaimana itu Pak Ustadz? Maksud saya, apakah ada nilai pahalanya gitu di sisi Allah? Ya. Ya. Cukup dimengerti Ustaz ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya. Apa yang ditanyakan oleh Bapak penanya tadi, hafizahullah, tentang fenomena yang terjadi di sebagian masyarakat kita, di mana kadang mereka mendahulukan sesuatu yang seharusnya bisa diakhirkan, atau dia mengakhirkan sesuatu yang harusnya didahulukan. Kita tahu bahwasanya ibadah bertingkat-tingkat. Di sana ada tafadhulu al-amal. Ada perbedaan derajat tingkatan di antara amalan-amalan. Maka di antara yang seharusnya dipahami oleh seorang muslim, karena umur dia di dunia adalah sangat sedikit, pemahaman tentang masalah mendahulukan amalan di atas yang lain. Amalan yang wajib tentunya didahulukan daripada amalan yang sunnah. Amalan yang fardu ain lebih didahulukan daripada yang fardu kifayah.
amalan yang sifatnya, manfaatnya adalah sampai kepada orang lain lebih afdal daripada amalan yang manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Disebutkan dan dibahas oleh para ulama tentang masalah tafadhulu al-a'mal. Maka seorang yang beruntung adalah orang yang bisa memahami, bisa mendahulukan amalan yang memang harusnya didahulukan. Termasuk di antaranya apa yang disebutkan tadi. Ketika datang azan, maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk melakukan salat 5 waktu. Dan ini adalah fardu ain. Kemudian azan, sebagaimana kita tahu, seorang muslim laki-laki maka dia mendatangi masjid untuk melakukan sholat berjamaah, dan melakukan sholat berjamaah ada di antara ulama yang mengatakan hukumnya adalah wajib, dan ada di antara yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Terlepas apakah dia adalah wajib atau dia adalah sunnah yang muakkadah, tapi ini adalah termasuk suatu yang berkaitan dengan kewajiban, yaitu melakukan sholat 5 waktu. Sementara di sana ada mengurusi jenazah, dan ini adalah suatu yang fardu kifayah. Dan sebenarnya tidak ada di sana pertentangan. Seseorang tentunya ketika dia dalam keadaan mengurusi jenazah dan menjelang waktu atau datangnya waktu sholat, maka dia bisa siasati, yaitu dengan cara menunda terlebih dahulu. Mengurus jenazah tersebut, kemudian melakukan sholat 5 waktu berjamaah, baru setelah itu dia kembali lagi untuk memulai pengurusan jenazah tersebut. Sehingga di sini fardu ainnya terlaksana dengan baik dan fardu kifayahnya juga terlaksana dengan baik. Ini yang seharusnya dilakukan. Kita menjamak, selama masih bisa menjamak di antara dua perkara, maka tentunya itulah yang didahulukan. Adapun sebagian mereka semangat dalam melakukan sesuatu yang fardu kifayah, kemudian melalaikan sesuatu yang fardu ain, bahkan sengaja menjadikan waktu yang fardu kifayah tersebut di waktu yang di situ diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah menurut sebagian ulama. Maka tentunya ini adalah perkara yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim. Hendaklah perhatian dia terhadap sholat 5 waktu ini jauh lebih besar. Dan sebagaimana dalam hadis, yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Sholat, dan yang dimaksud adalah sholat 5 waktu. Inilah yang pertama kali akan dihisab. Kalau dia baik, maka berarti baik yang lain. Kalau dia jelek, maka amalan yang lain pasti jelek. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ya, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada hamba Allah dari Riau yang telah mengirimkan atau menggunakan layanan interaktif kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan melanjutkan program acara kita pada kesempatan kali ini dengan membacakan pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi kita, Ustaz. Ya, pertanyaan dari Fahrul Firmansyah ini, Ustaz. Yang dari Fahrul Firmansyah di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Beliau bertanya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya menuntut ilmu kepada Ustaz yang tidak bermanhaj salaf? Barakallahu fikum, Ustaz.
Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, berpesan kepada kita tentang pentingnya mengambil ilmu dari Ahlus Sunnah. Beliau mengatakan, inna hadzal ilmu dinun, sesungguhnya ilmu yang kita pelajari ini adalah agama. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul, ini adalah ucapan Allah, ucapan Rasul, maka itu adalah agama Allah. Ilmu itu adalah agama, yaitu agama yang kita beribadah kepada Allah SWT dengan ilmu tersebut. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalau memang demikian kedudukan ilmu, ilmu adalah agama yang dengannya kita beragama dan taat kepada Allah. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka adalah kalian melihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Ini adalah dorongan dari beliau untuk mengambil ilmu dari ahlu sunnah, karena ahlu sunnah mereka lah yang ilmunya sahih berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dengan pemahaman para sahabat, dan itu adalah kebenaran yang diinginkan oleh Allah SWT. Sehingga kita merasa tenang ketika mengambil ilmu dari ahlu sunnah. Adapun ahlul bidah, maka dikhawatirkan ilmu yang kita dapatkan, sesuatu yang kita dengar dari dia adalah sesuatu yang menyimpang dari agama ini, menyimpang dari agama yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW. Bisa perkara akidah atau masalah ibadah, dan ini adalah perkara yang tidak bisa diremehkan. Kalau sampai kita salah dalam berakidah, dalam masalah takdir, dalam masalah nama dan juga sifat Allah, dalam masalah beriman dengan malaikat, di dalam masalah tauhid dan juga syirik, maka seorang mengkhawatirkan dirinya gara-gara dia mendengar dari ahlul bidah, akhirnya dia menyimpang dari jalan yang lurus. Dan ini banyak orang yang kemudian dia menyimpang dari jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, sebabnya adalah dia mencoba-coba, menganggap enteng perkara ini, sehingga dia pun mendengar ucapan dari ahlul bidah sampai akhirnya dia terpengaruh dengan ucapan ahlul bidah tersebut. Maka seorang muslim hendaklah waspada selama dia masih bisa menimba ilmu dari para dai, para asatidah, para ulama ahlu sunnah wal jamaah, maka hendaklah dia menimba ilmu dari mereka. Ada beberapa keadaan boleh seorang menimba ilmu dari selain ahlul bidah. Kalau memang tidak ada selain dia. Kemudian yang kedua, itu bukan berkaitan dengan kebid'ahan dia. Misalnya kita belajar kepada beliau bahasa Arab misalnya, atau belajar kepada beliau tahsin Al-Quran misalnya. Meskipun hendaknya kita waspada juga, karena ahlul bidah mereka pintar untuk menyampaikan syubhat. Terkadang dengan kedok tahsin Al-Quran mereka menyebarkan pemikiran sesatnya. Terkadang dengan kedok belajar bahasa Arab, di situ mereka juga menyebarkan kesesatannya. Tentunya ini juga suatu yang harus kita waspadai, dan alhamdulillah di zaman sekarang dengan mudah seandainya seorang tidak menemukan di daerahnya secara offline orang yang termasuk ahlu sunnah mengajarkan dia akidah, maka di sana ada cara online, tinggal kita memilih. Alhamdulillah banyak para asatidzah ahlu sunnah yang mereka mengajar secara online. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ya, syukran Ustaz, jazakumullahu
khairan Ustaz atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah mengirimkan pertanyaan. Ya, kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz, karena belum ada penelpon yang masuk kembali. Pertanyaan dari Abu Taimiyah di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Beliau bertanya, Bismillah, Ustadz, apakah suami yang memberikan makan kepada istri dengan uang haram, di mana sang istri ketika memakannya dalam keadaan ia tidak tahu bahwasanya uang tersebut adalah uang haram, kemudian dia mengucapkan Bismillah? Karena ana pernah dengar bahwa siapa yang memakan makanan dari uang haram dengan membaca Bismillah, maka ia telah mengolok-olok Bismillah. Maksud ana, apakah ana terkena dosa kekufuran itu? Karena ana tidak mengingkari apa yang istri lakukan ketika dia mengatakan Bismillah, sedangkan uang tersebut adalah dari uang yang haram. Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Ustaz. Ini yang bertanya suaminya. Suaminya yang bertanya, Ustaz. Yang membawa uang haram suaminya. Suaminya, Ustaz. Terus dia melihat istrinya makan tidak mengucapkan Bismillah. Bukan, Ustaz. Dia melihat istrinya memakan uang haram tersebut dengan mengucapkan Bismillah, dan tetapi istrinya tidak. Padahal istrinya yang makan. Istrinya memakan makanan tersebut. Istrinya yang makan dengan mengucapkan Bismillah. Dengan mengucapkan Bismillah. Dan dia tahu itu adalah perkara yang haram. Ustaz. Makanan tersebut adalah makanan yang haram yang dia bawakan. Dia tidak disebutkan di sini juga, dia tidak berani mengatakan bahwasanya itu dari makanan yang haram, dari harta yang haram, karena takut malu kepada istrinya juga gitu. Jadi istrinya mengucapkan Bismillah dan dia tidak tahu itu adalah sesuatu yang haram. Ustaz, si istrinya tidak tahu itu sesuatu yang haram. Tidak tahu. Baik. Barakallahu fiikum. Pertama, tentunya kita sebagai seorang suami yang diberikan tanggung jawab pada keluarga kita, istri dan juga anak kita, hendaklah dalam mencari nafkah kita berhati-hati. Jangan sampai seorang mencari sesuatu yang diharamkan, memberi makan kepada anak istrinya dengan sesuatu yang dia dapatkan dengan cara yang haram. Hendaklah seorang memiliki rasa takut kepada Allah SWT dan yakinlah bahwasanya apabila kita berusaha, kita memiliki sifat qanaah, maka kita akan dapatkan rezeki yang halal tersebut. Karena harta yang halal, yang haram bagi seorang muslim ini sangat membahayakan. Disebutkan dalam hadis bahwasanya kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh karena sesuatu yang diharamkan, maka neraka itu lebih pantas untuknya. Neraka itu lebih pantas untuknya. Dalam keadaan seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, seorang istri ketika dia memakan makanan tersebut, maka itu adalah makanan yang halal. Yang berdosa adalah suaminya. Adapun sang istri, anak yang dia memakan makanan tersebut, maka itu adalah makanan yang halal bagi dirinya. Sehingga ketika dia memakannya dan dia membaca Bismillah, maka tidak masalah. Karena memang kita disunahkan untuk membaca Bismillah sebelum kita makan. Tidak dianggap itu adalah mengolok-olok agama Allah SWT, tidak. Apalagi dia tidak tahu bahwasanya itu adalah makanan yang diharamkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada yang telah bertanya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Fahrul Firmansyah, Ustaz. Ya. Maksud kami pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Reynaldi, Ustaz, di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Dia bertanya, benarkah kalau ada teman yang jatuh
Mohon maaf Ustaz, saya ulangi. Ustaz, Ana mau bertanya, benarkah kalau ada teman yang jatuh, kamu bakalan punya adik lagi? Apakah ini termasuk syirik, Ustaz? Iya. Tidak ada di sana dalil yang menunjukkan demikian. Nah. Seorang berakidah, berkeyakinan, apalagi sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, tidak boleh dia berbicara di dalam masalah seperti ini kecuali berdasarkan ilmu. Allah SWT dialah yang menciptakan sebab dan dia yang telah menciptakan akibat. Di sana ada sebab, di sana ada akibat, dan semuanya diciptakan oleh Allah SWT. Dan tidak ada keterangan, penjelasan dari Allah SWT, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadits Nabi SAW, bahwasanya orang yang dia yang temannya jatuh maka dia akan mendapatkan adik. Maka tidak ada di sana dalil yang menunjukkan demikian. Padahal Allah SWT dialah yang mencipta, dialah yang memberikan kepada seorang anak. Dari mana dalil yang menunjukkan bahwa orang yang temannya jatuh kemudian berarti dia akan mendapatkan adik dan seterusnya? Allah SWT dialah yang mencipta, dialah yang memberikan. Maka ini adalah keyakinan yang batil, yang dinamakan dalam agama kita dengan at-tiyarah. Dan Nabi SAW mengatakan at-tiyaratu syirkun. At-tiyarah itu adalah sesuatu yang syirik, dan yang dimaksud adalah syirik kecil, karena dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Kewajiban seorang muslim adalah meninggalkan keyakinan-keyakinan seperti ini, dan ini sangat disayangkan banyak ada di tengah-tengah kaum muslimin. Maka hendaklah mereka dan kita semuanya bertakwa kepada Allah dan meninggalkan apa yang dinamakan dengan tatayur ini. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Ya, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi pertanyaan selanjutnya dari Alfia Nur Firdausiah di Gorontalo, Kabupaten Boalemo. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan, apabila suami melakukan kesyirikan dengan memakai jimat, kemudian istri menjadi risih dan menolak diajak berhubungan karena takut ada jin dalam jimat yang ikut serta dalam hubungan tersebut, apakah istri berdosa, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukran, jazakumullahu khairan. Ya, memakai jimat ini ada perincian. Kalau dia berkeyakinan bahwasanya jimat itu yang memberikan manfaat dan juga memberikan mudarat, maka ini adalah syirik yang besar, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Dan seorang yang sudah keluar dari agama Islam sementara istrinya masih dalam keadaan beragama Islam, maka ini otomatis terpisah, cerai antara seorang suami dengan istri. Tapi kalau tidak sampai demikian keadaannya, dia meyakini Allah SWT yang memberikan manfaat, memberikan mudarat, dan jimat yang dia pakai dia yakini sebagai sebab saja untuk mendapatkan manfaat atau terhindar dari mudarat, maka dia tidak sampai kepada kekufuran, tidak sampai kepada kesyirikan. Status dia adalah seorang muslim, tapi dia melakukan syirik yang kecil. Maka dalam keadaan demikian, wallahu alam, seorang istri ketika dalam keadaan seperti itu, ya dia berkewajiban untuk menunaikan tugasnya sebagai seorang istri. Di antaranya adalah melayani suami di atas ranjang, dan tidak boleh dia menolak ajakan suaminya kecuali ada memang uzur syar'i. Nah, wallahu taala a'lam. Syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya.
Ya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan kepada para pemirsa yang telah ikut mengirimkan pertanyaan, dan kami ingin sampaikan kembali kepada para pemirsa bahwasanya kami masih membuka layanan interaktif untuk bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Abdullah Roy hafidhallahu taala. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Dr. Abdullah Roy bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Ya. Sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk, Ustadz. Kita akan membacakan kembali pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi terlebih dahulu. Ya, kita akan membacakan pertanyaan dari Ferry, Ustadz, di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, terkait dengan pengungsi Rohingya. Saat ini diberitakan mereka seperti kurang bersyukur ketika diberikan bantuan makanan. Ada yang merasa kurang karena porsi terlalu sedikit, bahkan ada yang membuang nasi. Dengan kondisi bangsa Indonesia yang masih banyak kekurangan dalam hal makanan, bagaimana sikap kita sebagai umat muslim? Apakah kita tetap wajib membantu atau tidak, Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Iya. Kalau memang ada seorang muslim yang dia benar-benar membutuhkan pertolongan, maka seorang muslim adalah dia membantu saudaranya. Mereka adalah saudara kita. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. La yakhdhuluhu. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan saudara muslim yang lain ketika dia dalam keadaan membutuhkan pertolongan. Dan Nabi SAW mengatakan, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah SWT masih menolong seorang hamba selama dia masih mau menolong saudaranya. Jadi ketika Allah SWT melihat seorang hamba dia masih terbuka hatinya untuk menolong saudaranya, maka semoga ini menjadi sebab Allah SWT akan menolong dia, memudahkan urusannya. Dan tentunya yang namanya negara ini memiliki aturan yang harus dihormati. Mereka pun apabila dia memasuki daerah yang baru, negara yang lain, maka mereka pun harus mentaati, harus mengikuti aturan yang ada di daerah tersebut. Karena mereka juga melihat dari berbagai sisi, sehingga kalau misalnya ternyata mereka menolak, tentunya seharusnya seorang muslim ini menghormati keputusan tersebut, mencari usaha yang lain, dan berusaha untuk mendapatkan jalan keluar yang lain dari perkara yang sedang dia hadapi. Wallahu a'lam. Jadi kembali di sini kepada keputusan waliul amr, para pemerintah dan juga penguasa kita, mereka lah yang melihat masalah dan juga mudarat. Nah, ya. Kebetulan mungkin Ustaz, pengungsi Rohingya ini sekarang terdampar di daerah tempat saya berada, Ustaz. Jadi yang kami lihat dari pemberitaan sebenarnya ya dari pemerintahan sendiri menampung keberadaan mereka untuk sementara saat ini. Bahkan ini menjadi keputusan presiden sebenarnya juga atas arahan dari UN, Ustaz, dari PBB itu sendiri. Jadi Masya Allah. ya, alhamdulillah, jadi mereka untuk sementara ditampung. Namun memang yang sering kita lihat bahwasanya terjadi penolakan besar-besaran dari masyarakat setempat, Ustaz. Sepertinya ada asumsi-asumsi tentang hal ini, Ustaz. Seperti mungkin ini akan jadi pertanyaan juga mungkin nantinya bagi Ustaz. Karena yang kita tahu mereka itu muslim, mereka mengaku diri mereka muslim, bahkan biasanya memakai atribut muslim juga, Ustaz. Memakai jilbab, bahkan ada beberapa yang memakai cadar. Mereka terdampar. Sebenarnya yang menjadi kekhawatiran masyarakat di daerah tempat saya tersebut, mereka khawatir kalau nanti
ini orang-orang ini menjadi seperti Yahudi yang akhirnya menguasai Palestina, atau mungkin banyak asumsi-asumsi lain Ustaz yang beredar yang sebenarnya hari ini nggak sesuai dengan fakta, yang mungkin yang kita tahu faktanya mereka ya orang yang sedang terdampar dan kesusahan mencari makanan. Mungkin bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang muslim Ustaz dengan hal seperti ini Ustaz? Apakah memang seharusnya membantu atau malah memilih asumsi tadi Ustaz? Berasumsi-asumsi kemudian kita malah menolak, dan ini yang terjadi bahkan di kebanyakan masyarakat di sana Ustaz, ditolak. Ya. Nah, Ustaz. Seperti yang tadi kita sampaikan, kalau memang pemerintah keputusan mereka adalah kita menerima, maka kita terima. Nah. Kita terima, dan sebagaimana kita tahu bahwasanya dahulu negeri kita yang sebelumnya kita adalah orang-orang Jawa, ya orang-orang Melayu datang dari luar negeri secara berbondong-bondong dari Yaman, kemudian dari India, yang mungkin Allah alam dulu awalnya juga mungkin di sana ada mungkin perasaannya adalah orang-orang asing gitu, yang mungkin juga ada di antara mereka yang berperasaan jangan-jangan mereka nanti menguasai kita dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kita bisa bergaul, kita punya tetangga orang Arab, di sana ada tetangga orang India, di sana ada orang Pakistan, dan akhirnya mereka pun memiliki sifat sama dengan kita. Kita melihat orang Yaman, mereka juga sama dengan kita bisa bergaul, dan sebagaimana firman Allah SWT, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Alhamdulillah tidak ada masalah. Mungkin di awal-awal saja terlihat susah, tapi semoga Allah SWT memperbaiki, dan sebagaimana tadi kita sebutkan, Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah SWT akan menolong seorang hamba sama dia masih mau menolong saudaranya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan seperti yang tadi kita sampaikan, permasalahan seperti ini kita kembalikan kepada penguasa. Nah, insyaallah syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan kepada para pemirsa yang telah ikut bertanya. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Juni Lestari di Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf Ustaz, izin bertanya, untuk tanda 100 hari, 40 hari, 7 hari, 3 hari, 1 hari sebelum kematian yang beredar di internet, apakah itu benar Ustaz? Karena di artikel tertulis tanda kematian menurut Imam Al-Ghazali Ustaz. Syukran, jazakumullahu khairan. Maksudnya peringatan? Tanda-tanda kematian 100 hari, mungkin tanda-tanda dari tubuh Ustaz, atau tanda-tanda dari keluarga dan sebagainya, dari kejadian-kejadian dan sebagainya. Menjelang kematian. Menjelang kematian, Ustaz. Wallahu a'lam, ya, karena tidak ada di sana yang mengetahui tentang kapan meninggalnya seseorang kecuali Allah SWT. Tidak mengetahui ajal kecuali Allah SWT. Sehingga terkadang di sana ada orang yang meninggal dengan sebab sakit, di sana ada orang yang meninggal karena sebab dibunuh, di sana ada orang yang meninggal karena bunuh diri. Wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada di sana keterangan dalil dari Allah SWT, dan dialah yang menciptakan kehidupan dan juga kematian, yang menunjukkan bahwa di sana ada tanda-tanda khusus. Seorang sehari sebelum dia meninggal tandanya seperti ini, 1000 hari sebelum dia meninggal tandanya seperti ini. Tidak ada di sana tanda-tanda khusus. Seandainya ada tanda-tanda, berarti bisa diketahui kapan meninggalnya seorang. Ini meninggalnya 100 hari lagi, ini meninggalnya 1000 hari lagi, dan ini tentunya bertentangan dengan
dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak mengetahui kapan meninggalnya seseorang kecuali Allah SWT. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, saya syukur Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Kita akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Rizky di Riau, Kota Pekanbaru. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiikum. Afwan, izin bertanya Ustaz, jika seorang muslim mendapat ujian dari Allah namun dia kurang sabar dalam menghadapinya dan mengucapkan hal-hal yang mungkin telah menjatuhkannya ke dalam kekufuran, tapi dia tetap sholat dan menyesali perkataannya dulu, apakah, pertanyaannya Ustaz, apakah akad nikahnya harus diulang dan apakah harus bersyahadat ulang Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Ya. Asalnya seorang muslim itu tetap berada di atas keislamannya, kecuali dengan sesuatu yang yakin bahwasanya dia telah keluar dari agama Islam. Apa yang diucapkan tadi, ketika seorang tidak sabar kemudian dia mengeluarkan ucapan yang menunjukkan ketidaksabaran dia, maka ini tentunya adalah dosa. Seperti orang yang melakukan niyahah, meratap, maka ini dosa besar, tapi tidak sampai mengeluarkan seorang dari agama Islam. Dan alhamdulillah dia telah bertobat kepada Allah SWT, maka asalnya dia adalah seorang muslim, kedudukan dia adalah sebagai seorang istri yang sah, sehingga jangan sampai dia ragu-ragu mengikuti was-was dari syaitan. Dia adalah tetap sebagai seorang muslim. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ya, kita masih memiliki waktu Ustaz, kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi Ustaz. Ada pertanyaan dari Qais Kusnadi di DKI Jakarta. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya, teman kerja saya seorang muslim, dia pernah menulis update status WhatsApp, dia menulis Tuhan Yesus tolong aku. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah dia telah keluar sebagai dari agama Islam dan mesti bersyahadat ulang Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Iya, ucapan Tuhan Yesus tolong aku ini adalah berdoa kepada selain Allah. Dan berdoa adalah ibadah yang kalau diserahkan kepada selain Allah, maka mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, tidak ada alasan yang benar, dan semua orang yang melakukan kesyirikan tidak ada alasan yang benar, maka sungguhnya hisabnya adalah atas Allah. Sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Menunjukkan bahwasanya berdoa kepada selain Allah ini adalah kekufuran. Orang yang melakukannya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dinasihati orang tersebut, ucapanmu ini adalah ucapan yang berbahaya, statusmu adalah status yang berbahaya, ini adalah doa kepada selain Allah, dan doa adalah ibadah. Kalau sampai diserahkan kepada selain Allah, maka seorang bisa keluar dari agama Islam. Dijelaskan, kalau dia bertobat kepada Allah, maka alhamdulillah. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, syukur Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, dan kami ucapkan juga jazakumullahu khairan bagi yang telah mengirimkan pertanyaan. Ya, kita akan melanjutkan pertanyaan Ustaz pertanyaan dari Mirna di Kota Cirebon, Jawa Barat. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah ada hikmah sholat bagi kesehatan lingkungan Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan.
apa yang disyariatkan oleh Allah SWT pasti di sana ada hikmah. Karena Allah SWT dialah Al-Hakim yang maha bijaksana. Cuma karena keterbatasan ilmu kita, maka banyak mungkin di antara hikmah tersebut yang kita tidak mengetahuinya. Kembali kepada ilmu masing-masing. Seorang muslim yakin bahwasanya di balik apa yang disyariatkan oleh Allah SWT pasti di sana ada hikmah yang dalam. Adapun yang berkaitan dengan apakah di sana ada hikmah di dalam sholat yang berkaitan dengan lingkungan, wallahu taala a'lam. Nah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, kita masih memiliki waktu sekitar 9 menitan Ustaz. Kita akan lanjutkan mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi Ustaz. ya. Ya. Pertanyaan dari Rahmat Hidayat nih Ustaz. Di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, beliau bertanya, bismillah. Afwan Ustaz, ingin bertanya tentang pemilu Capres 2024 dan juga partai politik. Apa kita boleh ikut pemilu atau tidak boleh sama sekali? Karena mereka beradu gagasan tentang Indonesia secara umum, memiliki kesamaan sama-sama muslim, tapi ada yang lebih terlihat ibadahnya bagus. Untuk mencari yang sempurna pasti tidak ada, namun untuk yang lebih baik ada. Bagaimana jawabannya Ustaz? Syukran, jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Para ulama telah berbicara tentang masalah hukum pemilihan umum, dan mereka menjelaskan bahwa di dalam agama Islam, kalau kita melihat tata cara para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, maka kita melihat bahwasanya mereka dalam menentukan pemimpin di antaranya adalah seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu beliau menunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang yang beliau anggap bisa melaksanakan amanah ini. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memilih 6 orang, beberapa orang yang diperintahkan mereka untuk bermusyawarah siapa di antara mereka yang menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Uthman bin Affan ketika beliau meninggal dunia, dibunuh, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dipilih oleh orang-orang yang mereka adalah tokoh, mereka adalah para ulama kaum muhajirin dan juga ansar. Dipilih orang-orang yang mereka memiliki kedudukan, memiliki akal dan cara pandang yang jauh. Nah, inilah yang merupakan maslahat dan contoh dan juga teladan dari para khulafaur rasyidin yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Ini yang seharusnya kita kembali ke sana, mengikuti bagaimana para salaf dalam menentukan pemimpin yang akan menjadi pemimpin bagi kaum muslimin. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, syukran Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Ya, dan kemudian kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah bertanya. Ya, dengan berakhirnya jawaban tadi Ustaz, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Kami ucapkan syukran, jazakumullahu khairan atas waktu dan ilmunya yang bermanfaat bagi kita semua.
dan semoga kita selalu mendoakan kepada Allah agar selalu diberikan umur panjang dan keberkahan umur tentunya bagi Ustadz, sehingga kita bisa terus belajar kepada Ustadz nantinya. Syukran Ustadz, jazakumullahu khairan. Ya, dan tak lupa pula kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa yang telah membersamai acara kita pada kesempatan kali ini. Terutama bagi para pemirsa yang telah bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan telepon maupun yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui website lewat redaksi kami di www.dewanfatwa.com. Kami ucapkan sekali lagi syukran, jazakumullahu khairan. Dan kami juga ingin mengajak kembali para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, kami ucapkan syukran, jazakumullahu khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Fatwa TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan